Nah, Ya, ya. yang pertama ini kok ceritain dong kok ini tuh warren terstruktur itu produknya seperti apa dan mungkin boleh ceritain juga RHB Sekuritas nih kok bawa produk ini dari ke Indonesia seperti apa sih ceritanya gitu kok. Ya, ya thank you, salam kenal ya teman-teman dari Finansialku juga gitu ya, thank you untuk waktunya juga untuk mungkin bisa undang dari kita ya, Habib. Nah, jadi singkat aja, namanya Structure Warrant ini bukan produk yang baru sih Tim, di dunia finansial. Jadi kalau kita Oh, ya. lihat di Malaysia sendiri ya, itu dari tahun 2007 kita udah ada ini sebenarnya. Gitu. Terus kalau Hmm. negara-negara lain pun juga sebenarnya tuh udah ada dari beberapa tahun lalu ya. Yang paling belakangan masuk itu tuh di Thailand. Cuman Thailand pun udah Oh. kalau nggak salah tahun 2015 ini kan. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi di Thailand Exchange itu udah masuk. Nah, terakhir nih baru kita tahun lalu gitu. Jadi Oh. memang kita telat lah ya, kita telat banget karena memang sebelumnya tuh kita produk derivatif tuh mungkin dikit banget ya. Warren perusahaan pun juga yang ngeramein warren perusahaan itu kan biasanya saham-saham yang ini ya, yang second liner lah gitu, saham-saham kecil kan. Kita kalau mau Nggak, cari warren perusahaan-perusahaan besar tuh susah gitu, nggak ada kan, nggak ada, nggak ada, nggak ada. nggak ada. Warren terstruktur baru ada. Nah makanya jadi kita bikin bawalah produk ini dari Malaysia ke Indonesia gitu untuk kita perkenalkan lah di Indonesia dan memang sambutannya cukup baik sih ya walaupun memang jujur ini dari kita kemarin launching di Q4 tahun lalu marketnya kebetulan lagi nggak mendukung sih, market kita tuh Iya, lagi lagi ya sideways ya. sideways lah ya. Ya, 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 ya. Jadi tadi kenapa dibilang nggak mendukung? Mungkin aku kasih jelasin juga ya. Jadi warren terstruktur itu tuh sebenarnya produk yang nanti tolong dilengkapi atau dikoreksi ya kalau ada yang salah ya. Ya, Kalau sepemahamanku, warren itu tuh lebih cocok untuk diperdagangkan, ditradingkan, bukan di buy and hold betul. gitu. Bukan di buy and hold, tapi untuk ditradingkan. Yang namanya di Indonesia itu perdagangannya satu arah. Jadi Nah, perdagangan itu akan diuntungkan kalau trennya sedang nah, uptrend. ya, betul Tuh. betul. Eh, Ya memang, masalahnya IHSG kita belum uptrend nih iya, memang keren. Dan memang tahun itu ini. benar. Tadi yang Melvin bilang tuh ya, maksudnya kita tuh kan memang nggak bisa, di Indonesia kan belum boleh melakukan short sell gitu ya. Makanya Ya, structure investment pun di Indonesia tuh cuma ada call. Nah kalau misalkan ya. teman-teman lihat di luar negeri gitu ya, itu structure warrant tuh bisa call dan put sebenarnya. Hmm, Nah, hmm, permasalahannya karena di Indonesia belum ada izinnya untuk bisa melakukan short, makanya yang hmm. putnya pun kita belum bisa keluarin seperti itu. Oke. Kalau nanti Jadi udah ada, teman-teman, lebih seru lagi tuh. ya, aku kasih tahu ya teman-teman call sama put ya. Mungkin orang teman-teman Nah, nggak tahu ya. Jadi kalau zaman dulu orang itu kalau bilang call itu kalau misal mau beli saham dia tuh angkat telepon call beli gitu. Nah kalau misal dia mau jual dia tuh put tutup teleponnya gitu. Jadi makanya kalau call tuh beli ini put tutup gitu. ya, ya, ya. Oke, ya. Ini ada beberapa teknis saya teman-teman. Nah, jadi tim kita itu kemarin Finansialku sama RHB itu berkolaborasi untuk edukasi itu ada satu e-book baru itu tentang warren terstruktur. Itu bisa download di websitenya Finansialku atau nanti di setelah live ini kita kasih ini ya linknya ya. Nah, di situ tuh dijelasin tentang warren terstruktur itu apa, terus kemudian tuh apa pembedanya, terus kalau ada spesifikasinya gimana, bisa dibelinya di mana, kalau ada cara untungnya gimana dan lain sebagainya. Tapi yang jelas sekarang kita ngobrolin dulu nih kok, bedanya warren terstruktur dengan warren itu apa sih kok? Oke, jadi yang sekarang ada kan waran perusahaan ya. Nah, biasanya tuh kalau waran Ya, perusahaan teman-teman ya, itu dapatnya tuh kalau ketika teman-teman ikut IPO itu dapat bonus tuh. Bonusnya tuh biasa bentuknya dalam waran. Nah, hmm, harusnya kinerjanya Warren itu sama sih sama Warren terstruktur karena kan sama-sama produk turunan dari sahamnya kan. hmm, Nah, hmm, tetapi sayangnya yang membedakan itu kalau Warren perusahaan itu tidak ada kewajiban bagi penerbitnya yaitu emitennya itu untuk jadi liquidity provider. Nah, kalau Warren terstruktur itu ada LP-nya, ada liquidity providernya. Jadi teman-teman tuh kalau mau jual beli Warren terstruktur tuh liquid banget dan harganya tuh di harga wajar. Bayanginnya nih, bayangin hmm, ini kayak beli jual beli dolar di bank aja. Bank kan udah ada harganya
kan, udah kasih tuh harganya. Oh, kalau 15.000 saya beli, 15.100 saya jual gitu. Nah, sama waran terstruktur kayak begitu. Makanya jadi teman-teman nggak usah takut tuh yang kalau misalkan mau beli waran terstruktur, mau trading waran terstruktur, tingkat likuiditasnya tuh tinggi banget lah gitu. Karena kalau dibandingin waran biasa, mungkin teman-teman lihat, oh naiknya bisa tinggi, cuman pas dijual juga nggak ada volume biasanya kan, susah gitu, nggak liquid gitu. Itu yang perbedaan yang paling utama sih. Terus yang kedua tuh juga ininya, Vin. Jadi kalau waran perusahaan biasa kan tujuannya teman-teman buat tebus sahamnya kan, fisik sahamnya saham. gitu. Dan di akhir periode teman-teman punya kesempatan buat tebus saham. Nah kalau di waran terstruktur enggak, kita tujuannya itu cuma cari cuannya doang. Jadi di akhir periode cuma dibayarnya dalam bentuk settlement cash. Jadi kalau misalkan harganya ternyata di atas harga yang sudah di pelaksanaan yang ditentukan di awal gitu ya udah misalkan selisihnya 500 perak. Nah teman-teman langsung dibagi aja tuh 500 peraknya seperti itu. Beda sama uang perusahaan kan, kalau uang perusahaan, oh iya saya punya hak beli harga di 1.000, sekarang harga sahamnya 1.500, ya udah saya tebus aja sahamnya di harga 1.000 gitu kan. Nah cuman kan dengan begitu teman-teman mesti siapin duit 1.000 dulu tuh buat beli sahamnya gitu. Nah kalau structure warrant itu nggak usah, langsung nanti selisih 500 peraknya itu langsung ditransfer masuk ke RDN, itu udah kayak ini aja dividen gitu. Langsung masuk. Ya, jadi itu tuh sebenarnya kalau waran terstruktur itu kita yang menggunakan atau trader yang menggunakan tuh harapannya itu dapat untung dari selisih perdagangan jual beli. Jadi tidak ada, karena pada saatnya waran terstruktur biasanya gini teman-teman, produk derivatif pemahamanku kalau keuangan itu mungkin teman-teman kalau zaman dulu belajar kalau turunan gitu ya karena ada yang bilang katanya belajar turunan nggak ada gunanya, saya kasih tahu gunanya. Nah kalau mungkin dulu kan ada dx per dy gitu ya, misal dx per dy x kuadrat tambah 2x gitu. Nah dx per dy nya itu diganti nilai sebuah produk, misal nilai sebuah warrant dibandingin atau nilai sebuah sahamnya dibandingin sama terhadap waktu. Nah, itu tuh dinilai berapa. Nah, nanti pada saat waktunya jatuh tempo, kalau waran terstruktur itu nilainya jadi 0. Jadi makanya tidak ada tebus ke lembar saham, itu tidak ada. Jadi kalau misal mendekati nilai jatuh temponya, nilainya akan turun terus tuh, susut gitu lah, orang lebih ya istilahnya apa ya, susut mungkin ya. Ya, itu. Tapi keuntungannya apa? Yes. Karena yang dibeli itu sebenarnya kita kesempatannya. Jadi kita beli waran tuh, yang kita beli itu bukannya aset teman-teman sebenarnya, tapi yang kita beli itu adalah kesempatannya, chance-nya. Nah itu yang membedakan kita beli sahamnya. Tapi ada satu lagi yang namanya itu, misal sini biar nggak salah ya, misal di sini ada efek pengungkit 2,7 kali, atau mungkin misal ada, efek pengungkit 2,7 kali gitu, itu biasanya yang lebih menariknya gitu. Leverage-nya itu kalau di tempatnya produk-produk turunan itu yang menarik. Nah mungkin Mas Nandi boleh ceritain dong kalau misal kayak efek di sini kan kalau di website, jadi teman-teman kalau misal boleh lihat nanti itu tuh ada website namanya itu Indonesia Warrant. Nah di situ tuh ada informasi, biasanya tuh ada tuh kalau di e-booknya tuh dijelasin ini tuh artinya tuh apa. Nah di situ tuh ada yang paling penting tuh ada efek pengungkit sama sensitivitas sama volatilitas tersirat. Nah, mungkin Koko bisa ceritakan kok. Kalau misal dibilang di website tuh ya, tulisan efek pengungkit 2,7 kali lipat gitu. Itu artinya apa kok? Iya, itu benar banget. Jadi kalau teman-teman nanti mau transaksi trading di structure warrant, ini mesti perhatian banget nih yang namanya efek pengungkit. Karena sebenarnya pasti teman-teman bertanya kan, jadi keuntungannya apa sih structure warrant? Nah, keuntungan yang paling utama justru di leverage teman-teman. Jadi teman-teman kalau ketika beli waran terstruktur, dia tuh bergeraknya tuh akan kurang lebih searah nih teman-teman. Jadi kalau misalkan contoh kita beli waran terstruktur hari ini deh ya, hari ini tuh yang lagi seru tuh Arto tuh. Karena hari ini kita kebetulan listing Arto gitu ya. Nah kita listing Arto, terus hari ini memang Artonya juga kebetulan pas lagi loncat gitu ya. Nah Arto itu di harga normalnya ya, itu kita tuh naiknya itu sampai sekitar 40%-an gitu. Sementara sahamnya itu kan kalau nggak salah 10%-an ya hari ini kan naiknya gitu. Nah itu kenapa kok bisa naik? Karena efek pengungkitnya Pak? Efek pengungkitnya sekitar 3 sebenarnya, 3,3.
gitu. Cuman memang karena ini juga efek dari IPO juga, makanya dia juga kedorong lebih tinggi lah seperti itu. Nah ini sebenarnya Oh, justru memang caranya kita main structure warrant, trading structure warrant itu seperti itu. Jadi teman-teman tuh analisa nih saham dasar nih, oh saham apa ya, misalkan tadi kan kita bilang ARTO, atau misalkan kita lihat, oh kayaknya ini perbankan kan lagi turun banyak ya, sektor perbankan gitu. Mungkin nggak ya BBCA ini bisa rebound lagi, karena BBCA lumayan tuh diskon ya kan. Ya teman-teman bisa tuh, oh saya yakin nih BBCA kayaknya seminggu ke depan bisa balik lagi naik. Nah beli structure warrant-nya, nanti kita lihat juga efektif gearing-nya tuh, efek pengungkitnya itu berapa kali. Misalkan dia bilang 3 kali. Nah jadi teman-teman artinya kalau 3 kali itu kurang lebih kalau sahamnya naik 10%, warrannya itu bisa naik 30% gitu. dan Cuman ini sebaliknya. berlaku baliknya nih. Iya betul. Kalau kita analisa salah nih, ternyata BCA-nya malah turun 10% lagi. Nah, warrannya bisa turunnya 30% juga. Gitu. Ya, Jadi ya. ya itu Jadi leverage lah ya, leverage-nya kita tuh. ya, ya leverage tuh kalau boleh dibilang tuh kayak jungkat-jungkit tuh loh teman-teman, permainan jungkat-jungkit gitu loh. Jadi kalau naik naik, tapi kalau bisa turun turun banget gitu. Hati-hati makanya. Ini produk lebih cocok kalau kamu pakai buat berdagang, pedagang lah, trade gitu. Trade. Nah, trade, tapi trade-nya itu apakah scalping atau day trade atau apa swing trade gimana, Bu? Kalau kalau dari contoh ya, kayak tadi contoh Arto nih hari ini ya naik dengan sampai 1 hari 10% begitu. Heeh. Itu sebenarnya kalau misalkan saya bilang ya udah kita angkat aja lah dulu. Maksudnya kita jadi tadinya kita mungkin buat long term, bukan long term lah, kita Hmm. buat swing trading. Cuman sehari Hmm, swing. 40% ya, ya kita Udah cukup. cukup lah gitu ya. Maksudnya kita bisa cari opportunity di tempat lain lagi kan. Nah, cuman kalau kita ngomong kayak BBCA kan saham yang kayaknya agak jarang untuk bergerak 1 hari itu bisa naik 10% ya. Maksudnya itu saham Betul. yang intensif banget lah gitu. Nah, ini mungkin ya kita mesti punya periodenya mungkin seminggu, 2 minggu seperti itu. Cuman yang pasti Oh, teman-teman gunakan warren terstruktur ini tuh jangan buat apa? Oh ini saya beli ini buat 6 bulan atau misalkan 3 bulan, itu sih menurut saya kepanjangan sih. Boleh nggak ya oke. boleh. Cuman teman-teman mesti yakin tuh dalam 3 bulan ke depan sahamnya itu memang lagi bullish terus naik terus gitu. Ya, Jadi ya, mesti ya. pastikan underlying-nya gitu. Itu kuncinya sih. Ya, warren terstruktur itu lebih diuntungkan kalau misal si sahamnya itu lagi uptrend. Jadi kalau Ya, saham saham dasarnya itu uptrend, itu kalau misal kita pegang warren terstrukturnya, kita melakukan trade di situ, itu lebih diuntungkan. Gitu. benar-benar. Oke. Ya, contoh lain Yes. sebenarnya itu sih, Vin. Jadi kita tuh ada Apa itu? Cepin yang sahamnya Cepin itu Ah, iya, teman-teman Jepin. kalau itu kan Cepin juga lagi uptrend ya. Kita tuh juga Ya, baru listing tuh ya, bulan lalu kalau nggak salah Cepin kita. Nah itu ya, warrannya juga Jepin. naiknya udah cukup signifikan tuh, 50 Oh, persenan kalau nggak salah udah naiknya. oh, Nah itu cuman dalam jangka oke, waktu yang agak panjang ya, 2 mingguan kalau nggak salah Cepin. oke, Hmm. oke, Hmm. oke, oke. Nah, itu coba teman-teman coba sambil dilihat ya. Nah, Hmm. teman-teman itu panduannya ada di apa namanya di website ya, apa di websitenya di e-booknya itu ada panduannya dijelasin semua. Dan menurutku itu tuh sangat sangat apa lebih gampang gitu. Jadi yang penting tuh harus diketahui kayak tadi saham saham dasarnya apa, warren terstrukturnya itu apa, terus kalau ada efek pengungkitnya apa, terus ada istilah-istilah teknis kayak efektif gearing, gearing dan lain sebagainya coba pelajarin deh. Karena nanti teman-teman semakin dalam ngerti, oh ternyata cara pakainya itu seperti ini gitu. Itu menarik gitu. Hmm. Oke, sambil kita lihat kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tanya ya, atau mungkin teman-teman yang sudah pernah beli sekali cobain, kasih tahu juga dong teman-teman siapa yang sudah pernah coba gitu. Udah mencoba dan hasilnya kayak apa gitu. Siapa tahu kita bisa bisa apa namanya diskusi juga ya buat teman-teman ya. Nah, eh kalau kemarin tanyain cocok nggak buat invest? Kalau menurutku nggak. Produk ini nggak cocok untuk di buy and hold. Ya, ya. Gitu. Agree sih. Agree. Ini Ya, jangan digunakan buat invest lah ya, karena invest kan horizonnya panjang ya berarti ya. lebih panjang. Ini pendek, durasinya pendek. Oke, sambil karena belum ada pertanyaan lagi, aku tanya lagi dari sini deh. Nah, kalau sudah tadi two side ya, keuntungannya itu adalah kalau dari pengalinya itu kalau misal pengalinya 2,7 saham dasarnya atau saham underlyingnya itu naiknya Hmm. 1%, berarti warnanya dapatnya 2,7 dan seterusnya. Nah, kalau sudah supaya
ruginya, kalau misal ruginya itu nggak terlalu banyak gitu gimana kok biasanya kok? Apa yang dilakuin? Hmm. Apakah itu kayak trading pada umumnya pasang cut loss atau gimana? Ya pasti ya, kita mesti ini justru mesti lebih disiplin sebenarnya, Vin. Jadi kita tuh mesti punya target berapa, naik ke berapa. Nah kalau misalkan kita cuma punya risiko kita, oh pokoknya kalau turun 5% mesti angkat nih. Ya udah teman-teman, kalau memang itu ya mesti diangkat. Nah cuman yang paling penting itu adalah sebenarnya dari money managementnya juga, Vin. Jadi contoh nih, teman-teman punya uang 1 juta rupiah nih buat beli saham BCA gitu ya. Nah, itu teman-teman kalau beli structure warrant-nya jangan beli 1 juta, beli warrant-nya. Karena kan di warrant ini kan udah ada leverage-nya kan, dengan kita udah di-iskat ya. Nah, jadi kita belinya tuh berapa ya? Mungkin belinya cuma 30%-nya aja cukup gitu. Jadi dana yang kita gunakan itu 300.000 aja buat beli warrant-nya gitu. Nah sisanya teman-teman bisa buat beliin saham yang lain atau investasi yang lain pun silahkan gitu. Jadi banyak orang yang merasa kesalahan utama dari investor warrant itu, mereka punya uang 1 juta nih buat beli sahamnya. Nah mereka beli warrant-nya 1 juta juga gitu. Padahal kalau mereka melakukan hal itu mereka artinya lagi artinya sebenarnya jadi over leverage gitu ya. Jadi ya boleh nggak boleh, cuma itu jadi spekulitas kan. Jadi ya kalau dia mau spekulasi gitu silakan gitu. Cuman teman-teman mesti aware juga bahwa dengan kita berspekulasi lebih, akhirnya teman-teman tuh mengambil exposure 3 kali lipat dari yang seharusnya. Ya berarti resikonya juga 3 kali lipat. Seperti itu. Jadi ya saya ya money management lah, kita mesti pintar-pintar juga gitu. Kok ini kan produknya masih baru ya kok ya, boleh dibilang masih baru. Volume transaksinya gimana kok? Ada nggak perdagangan bid and offer-nya gitu? Nah, kalau bid offer nggak usah worry, karena kita tuh selalu isi bid sama offernya. Dan kita, jadi ini karena derivatif ya, Vin ya, itu tuh kita sudah pakai sistem otomatis. Jadi kalau misalkan itu siapa kok? Maksudnya? Jadi otomatis di quote, kuotasi harga tuh udah otomatis di kuota isi. Jadi contoh ya, nah ini yang menyangkut dengan tadi sensitivitas tuh. Nah kalau sensitivitasnya misalkan 1 nih, itu artinya ketika sahamnya naik 1, warrant-nya juga naik 1 tick, sama-sama 1 tick gitu, turun 1 tick, warrant-nya otomatis 1 tick. Dan ini otomatis nih kita tuh udah pakai sistem yang memang dia otomatis mengikuti pergerakan harga saham dasar. Nah cuman teman-teman jangan melihat ticknya, karena tickannya warrant itu angkanya tuh kan lebih murah ya. Contoh ya saham BCA misalkan 9.000, warrantnya tuh di 500 perak. Nah kalau 9.000 1 tick itu mungkin cuma 0, sekian lah, 0,15% misalkan. Nah di warrant karena 500 perak itu kan 500 itu 1 ticknya cuma berapa ya, kalau salah 5 ya, 500 naik 5 itu udah 1% loh teman-teman, 1 ticknya. Jadi sama-sama naiknya bergeraknya 1 tick, cuman persentasenya jauh lebih besar yang di warrant-nya. Nah ini jadi teman-teman nggak usah worry. Salah satu yang tadi mesti dilihat itu adalah sensitivitas, karena kalau sensitivitasnya kurang sama dengan 1, artinya itu dia geraknya kurang lebih sama gitu. Jadi ya itulah cara bertrading lah ya. Ya ini memang baru sih teman-teman, pelan-pelan aja. Nanti pelan-pelan bisa baca buku yang diterbitkan sama tim finansialku kita gitu ya. Berdua. Nah, ya nanti bisa dibaca dari situ. Sebenarnya ya kemarin saya juga beberapa kali kita ini cukup panjang ya, karena kita mau memberikan ini semudah mungkin untuk dicerna gitu ya. Cuman memang ini bukan produk yang mudah sih. Yang pasti teman-teman kita usahakan yang mudah. Kita kurasi supaya lebih mudah gitu. Asalnya memang tekniknya aslinya ini. Ini ada yang komen Jepang, Korea, Malaysia. Warrant biasa tuh naik turun lebih jelas bro. Contoh warrant Jepang, Korea, Malaysia bilang, contoh warrant terstruktur Arto hari ini naik menjelang penutupan jadi 1.700. Besok pembukaan juga balik kembali normal. Yang bisa jual dengan harga 1.700 siapa? Nah, ya, nah itu pertanyaan bagus banget ini, benar. Jadi Arto itu tadi pada saat pre-closing itu ada orang yang pasang di harga 1.700. Cuma 1 tick loh, 1 tick doang. Ada yang beli di 1.700. Dan transaksi bukan dengan kita, bukan dengan penerbit. Itu transaksi terjadi di pre-closing.
Nah, yang jadi masalah adalah uh, kita tuh pada saat pre-closing, pre-opening itu tuh sistem kita nggak bisa dinyalakan. Karena kan itu adalah harga gelap ya. Karena kan di situ kan market kita cuma bisa isi mau ngantri di berapa, mau beli, mau jual di berapa. Cuman itu semua tuh kejadian atau enggak tuh kita nggak tahu karena itu nggak real. Maksudnya nggak real time, nggak langsung. Yeah. Nah, sistem itu pada saat pre-closing dan pre-opening ini teman-teman itu sudah nggak ada di situ. Jadi udah dimatiin. Nah, makanya tadi beberapa kali warren terstruktur itu bisa terjadi gitu, di hit ke atas atau ada kadang-kadang tuh di hit ke bawah juga, Vin. Nah, teman-teman gak usah worry untuk hal itu karena besok pada saat market running lagi, itu akan kembali lagi ke namanya harga wajar, gitu ya. Contoh yang tadi Arto, itu harga wajar tuh sebenarnya tuh 590 kalau nggak salah, saya lupa ya. Jadi harusnya itu naiknya tuh cuma sekitar 40%-an yang benernya. Nah, karena tadi ada yang iseng gitu ya, nah itu jadinya 1.700 sampai 700% kalau nggak salah gitu. Nah, ini menguntungkan atau merugikan teman-teman? Sebenarnya ini menurut kita menguntungkan. Kenapa? Buat structure warren besok itu akan balik ke harga normal dengan volume yang sudah akan tetap terisi. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan warren perusahaan, juga sering terjadi sampai naik 1.000% gini kan. Nah, cuman teman-teman ketika naik 1.000%, ketika teman-teman mau coba jual, itu juga nggak ada likuiditasnya. Ya. Gitu. Naik 1.000%, kita mau pasang bid aja tuh nggak ada yang pasang bidnya, gitu. Bidnya tuh bisa lengkap dari angka mungkin 1.700 tiba-tiba bawahnya tuh 0,0000 gitu. Nah, warren perusahaan itu nggak ada yang namanya melakukan perhitungan nilai wajar. Sementara nggak ada. Structure warren kita tuh sebagai LP itu sudah melakukan perhitungan itu dan kita sediakan dan kita sangat transparan, bahkan volume yang kita masukkan tuh bulat-bulat teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah trading structure warren, kelihatan tuh volume yang bulat tuh kayak misalkan 5.000 lot atau 10.000 lot, itu pasti adalah volume yang kita isi. Seperti itu teman-teman. Dan yang paling keren lagi, nanti teman-teman sabar aja. Sebentar lagi kita akan bikin live price matrix. Itu nanti akan ada di website kita gitu. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi price matrix live itu untuk kasih tahu ke teman-teman secara online harga wajarnya tuh lagi ada di berapa. Seperti itu. Jadi walaupun nanti penutupannya ada yang goreng gitu ya, jadi teman-teman nggak usah takut bahwa kita akan selalu jaga balikin ke harga wajarnya gitu. Ya walaupun teman-teman bilang, oh kalau saya bisa jual di harga sekarang Pak, cuannya gede dong gitu kan. Ya iya, cuman masalahnya ada yang mau beli nggak di harga itu gitu kan. Karena kan kita trade supply demand kan. Ada yang jual, ada yang beli gitu. Kalau nggak ada terjadi transaksi, nggak akan terjadi yang nggak ada yang jual, nggak ada yang beli, nggak ada terjadi transaksi kan. Betul. Dan teman-teman itu produk di bawah Bursa Efek Indonesia loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di aplikasi sekuritas yang mungkin teman-teman sudah pakai, itu misal di NHB atau di Mirai, satu lagi aku baru lihat di Sukor, itu benar nggak sih kok? Benar ya? Sukor dan nanti di depan Mandiri Sekuritas teman-teman juga udah bisa beli IPO dari mereka. Ya, berarti di spot udah bisa, di tempatnya Neohost juga udah bisa, di tempatnya iTrade, NHB juga bisa. Ya, nanti ke depan mouse-nya Mandiri Sekuritas juga bisa. Jadi nggak usah buka lagi yang baru tuh, nggak usah, sudah ada. Jadi kalau teman-teman buka sudah ada di situ. Tuh. Oke. Nah, ini ada apa nih? Tadi pertanyaan sama orang yang sama masih Jepang, Korea, Malaysia tanya, cuma bisa beli dan jual di harga normal toh? Kenapa tadi? Cuma bisa beli dan dijual di harga yang normal toh? Yes, betul. Jadi memang makanya tadi saya bilang konsepnya itu kayak kita jual beli dolar dengan bank. Jadi atau money changer lah. Money changer kan udah ada tulisan ya, dia jual dolar 15.100, dia beli dolar 15.000. Nah teman-teman kalau mau jual dolar nih, bawa uang dolarnya ke di money changer, ya pasti akan dibayar 15.000 kan. Nah kalau teman-teman bilang, saya mau 15.100 dong, bisa nggak? Bisa tuh sebenarnya, cuman biasanya mereka bilangnya titip. Nanti kalau
ada naik dolarnya tuh baru mereka tuh kasih tahu, kabarin. Nah, kalau di kita bisa nggak teman-teman ngantri di atas harga bid yang kita udah siapin? Bisa juga. Kalau memang misalkan nanti harganya naik, bid juga akan ikut naik bidnya teman-teman. Karena yang tadi saya bilang ini otomatis nih, bergeraknya tuh bukannya nggak manual ya. Ya teman-teman bayangin aja sekarang kita sudah punya 34 waran terstruktur. Itu nggak mungkin kita bikin kuotasinya tuh manual gitu. Karena ini kalau dia kan mesti ngikutin sahamnya ya, naik dia ikut naik, turun ikut naik, turun ikut turun. Nah makanya ini kita semuanya sudah tersistem. Jadi teman-teman nggak usah takut. Oh kalau misalkan saya beli warannya, terus BCA-nya naik, warannya cuma nggak ada transaksi, itu tetap harga bitnya naik nggak? Tetap naik teman-teman, tetap naik. Gitu. Teman-teman perhatiin deh, pagi itu saya lupa ya, ada satu counter yang agak sepi sebenarnya. Aduh saya lupa apa. Itu nggak ada transaksi itu, Vin, sampai siang ya. Cuman dia bitnya tetap otomatis naik juga, karena underline-nya itu naik. Oh MDKA, sorry, MDKA. MDKA tuh tadi juga sempat naik kan. Nah itu nggak ada ini, cuman bitnya structure war otomatis ikut naik teman-teman. Karena itu sudah dikomputerisasi sama sistem, dan ini sebenarnya kayak matematis aja gitu. Matematika kan kalau misalkan 1+1 jadi 2, 1+2 dia jadi 3 kan, seperti itu teman-teman. Jadi cuman teman-teman nggak usah pusing lah, di belakangnya itu urusannya RHB kita yang melakukan itu semua gitu. Jadi teman-teman yang penting lihat tadi pertama efektif jurinya berapa kali lipat, sama lihat sensitivitasnya. Itu sih menurut saya dua yang paling penting banget yang mesti diketahui sama teman-teman. Kalau di sini tulisnya rasio pelaksanaan 3.0, harga pelaksanaan 3.500. Ini Arto. Yes. Jadi 3.0 itu artinya rasio ininya. Jadi saham apa? Untuk kita bisa dapetin exposure yang sama dengan sahamnya, teman-teman tuh minimum beli 3 Artonya, warnanya. Gitu. Jadi untuk bisa dapetin buat dapetin pergerakan yang sama nih dengan satu lot saham, teman-teman tuh beli 3 lot di warannya. Cuman beli 3 lot warannya itu kan cuman berapa duit ya? Kayaknya harganya jauh lebih kecil sih tetap. Oke. Gitu. Makanya kan saya bilang, kita punya duit 1 juta, jangan 1 jutanya di situ. Teman-teman di money management juga sesuai dengan rasionya. Di buku dan ini belinya satu ada cara hitungnya ya, ada bikin gitu. Ada. Itu tuh belinya juga mirip-mirip sama seperti saham teman-teman. Permainannya tetap cara pakainya satu lot gitu juga kan? Yes. Betul. Ya, jadi tetap sama satu sumber. Iya. Ya. Nah, teman-teman kalau yang dari ini juga sebenarnya nggak perlu buka dari sekuritas rekanan yang tadi kita sebutin juga sih. Kalau teman-teman ada buka dari Ajaib atau misalkan dari manapun itu ya, itu teman-teman tuh bisa langsung beli dari situ, karena kalau di secondary marketnya itu listed di bursa kan, jadi anywhere bisa teman-teman beli. Oh semua bisa? Yang nggak bisa adalah yang IPO-nya? Yes, yang IPO itu memang harus yang rekanannya dari RHB. Gitu. Jadi kayak hari ini listing itu kemarin itu cuman bisa cuman buat nasabah Mirai, RHB, Sukor. Ya, kemarin gitu. Jadi yang nikmatin cuannya gede-gede ya dari mereka nih. Karena mereka kemarin ikut IPO itu. Oke. Ya cobain teman-teman cobain ya kalau misal awal-awal bisa mau coba pakai small numbers dulu, paling nggak kenalan dulu lah, jadi itu membatasi risikonya teman-teman gitu. Misal ya kalau misal boleh beli 1 lot ya cobain dulu gitu 1 lot tuh kayak apa gitu, jadi kayak itu membatasi risiko banget. Yang penting tahu dulu ini tuh cara kerjanya kayak apa gitu. Karena murah banget kita kan satu unitnya cuma 100 perak ya, 100 lot 1 lot itu berarti cuma 10.000 gitu. Bahkan ada yang harganya di bawah 100 ya. Iya, jadi Goto DR, buka DR itu kayaknya harganya tuh nggak nyampe 100 gitu. Ya, jadi kalau misal ya itu harga
ongkos belanjanya, ongkos belajarnya 10.000 rupiah lah, gitu kan, kalau misal serugi-ruginya kan. Ya, betul betul gitu. betul. Jadi teman-teman cobain aja gitu. Nah, oke. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan lagi kah? Kalau misal ini ya teman-teman, nanti setelah event, nanti setelah kita IG live, coba aja download. Saya tuh mau ngasih lihat dari tablet, tapi tabletnya nggak tahu error. Nah ini teman-teman, my tablet error. Nah ini teman-teman ini e-booknya ya. Nah e-booknya ini sudah dijelasin semua di dalamnya ini ada gambar-gambarnya juga. Terus kalau ada penjelasan-penjelasan lebih detailnya. Nah, ini perbandingannya dan lain sebagainya. Ini semua udah dijelasin semua tentang warren terstruktur. Nah, waktu itu kenapa kita bikin ini tadinya itu aku bikin artikel dulu tentang warren terstruktur karena menurutku ini tuh materi baru, tidak banyak yang bisa jelasin dengan benar. Terus kemudian aku lihat di YouTube itu kayak kok rasanya penjelasannya beda sama yang dijelasin sama Coach Stanley ya. Makanya aku bikin artikel tanya Coach Stanley bener nggak nih artikelku, jangan sampai jadi referensi salah lagi gitu kan. Nah, pada sama Goseli ada beberapa yang direvisi, pada kita ngobrol-ngobrol, udah dibukuin aja karena artikelnya panjang banget gitu. Iya, Ya, iya, makanya jadilah sebuah ebook yang teman-teman bisa jadi pakai. Dan setauku belum ada referensi lain loh teman-teman. iya, Ya, kok ya, belum betul. ada referensi lain yang Nah, menjelaskan itu dengan detail ya. ya, ya. Bahkan kemarin itu dari Malaysia sendiri ya, Tim. Mereka juga pas Ya, kita bilang, oh nanti kita mau bikinin ebook nih sama teman-teman dari finansialku. Mereka ternyata juga apa ya excited untuk ebook ini gitu. Dan mereka bilang, oh belum ya ada. nanti kalau itu mereka minta di share juga ke Malaysia gitu. Jadi ya karena sebenarnya kan kalau kita ngomong derivatif ya itu banyak banget kan, banyak banget. Ya, Di luar negeri ya, itu yang namanya derivatif itu nggak cuman warren terstruktur sebenarnya, banyak ya, banget. ya. Ada features, ada option gitu kan, ada swap, Hmm, hmm. segala macam lah. Nah di kita nih di Indonesia kita tuh masih bisa dibilang ini baby step sih gitu. Ya, Cuman ternyata dengan baby step ini ya mereka tuh appreciate banget, oh bakal dibikin ebook untuk structure warren, ya gitu. Dan ternyata mereka senang juga tuh untuk itu. wah, thank you, thank you. Ini ada pertanyaan tentang ini kok. Ya, gimana? Ini ada pertanyaan, apakah kayak warren terstruktur itu sudah syariah? Ada risikonya nggak beli warren? Nah, Apa risikonya warren terstruktur? Risikonya oh, adalah kalau harganya turun. iya, Iya, kalau harganya resikonya turun. Tapi dan kalau kalau syariah eh, tuh gini teman-teman, memang di Indonesia itu tuh sampai saat ini kita tuh belum dibilang ini syariah atau tidak. ya, Ya, hmm, cuman kalau dari kita pribadi nih dari tim IQD-nya RHB, kita sih bilang kalau teman-teman yang memang menganut paham syariah sih tidak cocok sih di sini. Karena kan tadi kan kita hmm, balik yang pertama ini fungsi utama itu buat trading kan. Terus ya, kedua itu di dalamnya ada unsur efek pengungkit, ada leverage ya, teman-teman. Artinya kan ya, ini kan lebih digunakan untuk eh, hedging atau spekulasi lah. Jadi betul, sepertinya kurang kurang cocok sih untuk teman-teman yang ini ya apa punya syariah, jangan syariah ya, lah gitu. ya Walaupun sampai teman-teman. sekarang belum ada peraturannya sih dan sejujurnya belum ada. Betul, betul, betul. Tapi memang teman-teman yang namanya derivatif itu, semua produk keuangan yang bersifatnya derivatif, itu tuh fungsinya tuh biasanya ada dua. Biasanya, by textbook ya teman-teman ya. By textbook tuh biasanya ada dua. Satu, itu namanya hedging. Itu. Hedging itu apa? Agak susah jelasinnya ya. Itu Hedging itu lagi. apa? Jadi, ya, aku kasih gambaran aja mungkin hedging ya. Jadi teman-teman gini, misal nih ada perusahaan tambang emas. Biar teman-teman ke gambar sebut aja nama kayak PT Freeport gitu. Itu perusahaan emas. Mereka itu memproduksi atau barang apa dagangannya mereka itu adalah ya emasnya itu. Nah, kalau tambang emas, mereka itu secara logikanya itu akan untung ketika harga emasnya itu lebih tinggi daripada harga operasionalnya itu. Benar nggak sih? Hmm. Kalau harga emasnya naik terus ya dia lebih happy. Karena apa? Ya di situ keuntungannya mereka dari orang dagang, tambang. Tapi ada nggak sih kondisi emas tuh harganya turun? Ada. Ada. Sekarang tuh lagi turun. Lagi downtrend. Lagi turun. Nah, terus kalau misal ini orang kan ini kan Freeport jualan emas ya dari perut bumi ditambang dijual.
pengennya harganya naik, tapi harganya turun sekarang di market, di pasar itu, di pasar dunia turun. Berarti Freeport-nya rugi dong. Ya, supaya tidak terrugi, karena dia aslinya jualannya emas itu pengennya naik, tapi sekarang harganya turun, dia ngambil posisi juga turun. Jadi posisi perdagangannya ikut turun. Jadi apa? Ya, jadi barang aslinya mungkin harganya ikut turun, tapi ada keuntungan dari perdagangan di berjangkanya itu atau di futures produknya itu atau di derivatif produknya. Itu yang namanya hedge. Kebayang nggak ya? Jadi dia posisinya biar masuk short gitu. Itu hedge. Ya, Nah, yang kedua ada juga yang posisi apa namanya spekulasi. kalau derivatif itu biasanya juga di posisinya itu untuk orang berspekulasi biasanya. Benar ya kok ya? Betul, betul. Berspekulasi. Ya, spekulasi means ya artinya ya kita lihat trennya lagi naik ya follow the trend, ikut uptrend buy. Nah, tapi kalau kalau di Amerika kalau trennya turun ikut follow sell aja juga bisa. Tapi kalau di Indonesia by the rules itu cuma bisa satu, Hmm. follow uptrend aja, follow buy. Tapi kalau lagi downtrend kita nggak bisa short sell, cuma bisa buy aja. Nah, jadi itu fungsinya seperti itu. Makanya tadi Coach Stanley bilang kayaknya kurang cocok kalau misal prinsipnya syariah, meskipun belum ada aturan yang mengatakan ini bukan syariah atau ini syariah, itu tidak ada, tapi kayaknya nggak cocok Betul, gitu. betul. Walaupun kita Yes. bilang ini underlying-nya kan sahamnya syariah nih, cuman ya Hmm. bukan berarti ini syariah gitu. Jadi kan Ya, ya. Kontraknya berbeda, teman-teman. ya, lainnya Kontraknya sih, berbeda. cuman kontraknya ini yang mungkin nggak Hmm. masuk gitu. Ya, Gitu. kontraknya nggak masuk. Oke, mungkin teman-teman sudah ada pertanyaan lagi. Oh, ya, mungkin kali-kali kita bikin 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 live teman-teman ya, misal di offline gitu, jadi teman-teman bisa kebayang ya, mungkin bisa kayak sama-sama belanja gitu, sama-sama beli gitu, jadi teman-teman bisa kebayangkan, oh ternyata itu kayak gini, oh kayak gini gitu. Kan ongkos belajarnya juga tadi dibilang kan masih di bawah 100.000 pun masih bisa gitu. Jadi beli satu lot tapi rasain dulu gitu. Iya, iya, Ya, ya malah 10.000 ada gitu. Ya, iya, ada lagi kan teman-teman yang bertanya? Oke, ya ini dari novel dikasih tahu tuh. Ya, itu ada e-booknya tuh. Oke, iya, iya. yes. Ini book Eh, pertama nih teman. ya, oh, kok kalau seandainya ada pemula yang mencoba untuk trade, untuk dagang, untuk memperdagangkan warren terstruktur, ada nggak your tips untuk apa ya, setidaknya setidaknya nggak berantakan gitu tradingnya gitu. Ya, jadi teman-teman tips saya pertama gini. Ini kan pertama ini structure warren ini sudah dimudahkan banget karena underlying-nya itu cuma yang ada saham-saham di IDX 30. Artinya ini benar-benar Oh, saham-saham yang big cap lah ya, yang benar-benar blue chip. Gitu. Dan kita tahu nih saham-saham yang di IDX 30 teman-teman itu tuh kalau teman-teman mau lakukan apa ya analisa teknikal ataupun cari data fundamentalnya gampang banget karena datanya mereka biasanya tuh udah pada lengkap lah ya. Kita bandingin sama saham-saham second liner mungkin cari datanya itu setengah mati gitu kan. Nah, kalau misalkan di blue chip ini, itu kan biasa kita lebih mudah melakukan analisa gitu. hmm, Nah, jadi kalau menurut saran saya untuk trader-trader baru, ya teman-teman yang penting analisa aja nih saham-sahamnya, saham-saham dasarnya ini. Dan itu saya yakin teman-teman nggak akan menemukan kesulitan lah untuk mencari data-datanya. Karena hmm, saham-saham besar ini contoh kayak BCA gitu ya, wah teman-teman kita nggak nyari aja tuh di media tuh udah keluar gitu. Apalagi hmm. kayak sekarang ya contoh nih saham-saham besar ini itu yang bikin dia pasti itu adalah apa dividen lah. Ini sekarang lagi musim dividen ya gitu. Nah teman-teman tuh gampang tuh buat ngeliat dividen. Nah itu kan dividen itu kan buat kita bisa menghitung tadi price earningnya gitu ya, PISAR-nya itu kan biasa Hmm. berdasarkan dividennya atau dividen yield-nya. Hmm. Nah teman-teman tuh kalau perusahaan-perusahaan yang IDX 30 ini gampang banget lah untuk kita analisa gitu. Jadi Oke, keunggulan itu benar-benar di situ teman-teman. Beda lah kalau oke, misalnya teman-teman main di saham second liner, beritanya apa, teknikalnya bagaimana, pergerakannya bisa tiba-tiba juga nggak ini ya tidak sesuai dengan analisa gitu. oke. Jadi Ya, kalau tipsnya dari aku kan, aku udah cobain juga kok. Kalau kalau aku lihat sih yang paling penting itu
tahu belinya, tahu kapan beli, tahu kapan jual. Jadi ketika waktu beli udah tahu nih target profitnya itu di orang-orang sebutnya TP-nya berapa, cut loss-nya berapa, atau stop loss-nya itu di berapa. Itu tuh udah jelas nih angkanya itu berapa gitu. Ya, Nah, sebenarnya ya ada karena satu ya, clue juga apa itu? mungkin buat teman-teman. Kita tuh punya satu telegram khusus untuk tafsir Warren ini. Nah, itu tuh setiap pagi biasanya tuh kita share hasil risetnya tim RHB nih dari tim riset. Nah, setelah risetnya kita share di situ, kita juga akan masukin Warren yang sesuai dengan risetnya mereka. Walaupun ini nggak tentu ya, kadang-kadang cuma ada satu counter, kadang-kadang bisa ada 4 counter, atau kadang-kadang ada 3. Nah, cuman at least mungkin teman-teman kalau pengen punya guidance tambahan, bisa juga nanti follow telegramnya @Indonesia Waran. Oke. Jadi Di grup itu di situ Telegram Indonesia Waran. @Indonesia. Iya. Coba buat cek ya. Oh iya. Oke. Ya. Nah, itu tiap pagi tuh kan kita kirimin. Nah, saya kirimin tuh ini. Ada F-nya soalnya. Bisa Waran. Oke. Nah, ini teman-teman, aku baru baru masuk nih di sini. Oh, ternyata ini ada apa namanya? Ada live juga trading juga via Zoom tuh tadi Selasa 27 Juni 2023. Next besok ya? Iya. Besok ya? 27 minggu depan tuh. Ya, teman-teman coba tahu kalau misalnya kok santai itu bisa coba masuk tuh jam 3 sampai jam 4 sore WIB, tapi atau jam 4 sampai jam 5 WITA gitu. Ya. Oke. Ini menarik, cobain aja, siapa tahu teman-teman bisa memanfaatkan juga ya. Ini tuh salah satu yang menarik menurutku gitu, nggak terlalu ribet gitu. Buat pemula join lah ke Telegram kita, jadi at least nanti bisa ikutin aja tuh kan setiap pagi kita kasih clue lah ya, walaupun itu disclaimer ya teman-teman, bukan sebuah kepastian, tetapi at least kan teman-teman punya contekannya lah gitu. Oh, ini kalau misal kayak di yang terakhir tuh tulisannya ASII Astra gitu, Warren terstrukturnya tuh tutup 226, berarti kalau mau belanja 220 apa berarti satu lotnya 22.600 gitu ya. Betul. Oke, Koto tuh 9.100 perak tuh. PRPT 6.000 perak untuk satu lotnya. Lot Warren terstruktur. Jadi ya, ongkos belajarnya ya masih oke lah kalau untuk coba belajar gitu. Ya, kecil banget. Dan ini teman-teman bisa beli saham kayak asing gitu ya tadi ya. Atau kita juga punya tuh UNTR, kalau nggak salah UNTR kita tuh saya lupa harganya di 500-an kalau nggak salah. Ya kebayang kan teman-teman kalau mau buat beli satu sahamnya UNTR aja mesti siapin duit 2.500.000. Nah, kalau kita mau nikmatin pergerakannya UNTR, nah teman-teman beli warannya aja. Gitu. Beli aja misalkan satu lotnya kan cuma 50.000 gitu ya kalau 500. Gitu. Jadi kita bisa menikmati lah saham-saham blue chip ini gitu. Dan tapi kita menikmatinya juga dengan adanya efek gearing, ada leverage-nya. Jadi pergerakannya juga naiknya bisa gede juga teman-teman. Gede juga persentasenya. Gitu. Ya. Ini dari Didik Warren terstruktur Arto hari ini kenapa bisa naik 700? Ya tadi ceritain katanya ada yang masang di atas satu ya. Yes. 700. Balik lagi tadi ya, ya karena di pre-closing itu terjadinya. Memang sulit itu kita, karena sistem kita tuh nggak bisa, bukan sistem kita, memang peraturan bursanya ya. Kalau misalkan udah pre-closing itu cuma adanya di harga-harga, harganya tuh harga gelap lah, tergantung terjadinya di berapa, nggak tahu. Gitu. Itu kalau terjadi transaksi kayak begitu teman-teman, itu sih kita juga prediksi memang disengaja sih, karena kan masa sih ada orang yang bisa pas banget angkanya di situ ketemu gitu kan, ada penjual dan pembeli yang dipasang di harga yang sama, di harga yang terlalu jauh gitu. Jadi ya kita sih nggak tahu lah itu siapa, cuman teman-teman bisa cek kok di akhir market tutup kan teman-teman bisa lihat tuh ini dari sekuritas mana sih yang transaksinya gitu. Ya. Kita bisa lihat tuh sebenarnya, ya kita biarinin aja lah. Nah, teman-teman nggak usah worry untuk itu, besok kita akan kasih harga fairnya lagi. Ya.
Coba aja besok dilihat di apa bukaannya di 1.700 atau enggak. Coba aja dilihat teman-teman. Nah, teman-teman kan juga besok jangan di pre-opening pasang harga, oh saya 1.700 saya beli di 1.000 deh gitu. Jangan ya. Ya, Nggak perlu, masuk nggak situ perlu. nanti. Iya, nanti malah teman-teman rugi karena harga wajarnya itu masih di berapa ya tadi saya lupa sekitar 250, 290 ya gitu. Coba saya cek ya, 200 harusnya atau ini saya sekalian aja ya supaya teman-teman besok nggak kegocek ya. Harusnya harga wajarnya itu di 290-an teman-teman. 290-an. Yes, gitu. Jadi Berarti kalau teman-teman misal besok jangan ikut pre-opening di harga 1.000 ya, jangan. ya, masuk di berapa? 280-an berarti. 280-an, Ya, 290-an. 90 lah, harusnya tuh normalnya hari ini di 290 tutupnya. Oke. Kita lagi Udah. work on this lah. Kita lagi work on this. Nanti kita kalau udah punya price metric live, kita akan taruh di website. Jadi teman-teman bisa Bisa dilihat ya.